Bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang merasa malu untuk mengedarkan kotak infak? Edarkanlah sekarang. Kita mengedarkan kotak infak itu bukan mengemis. Jadi mindset dalam pikiran kita orang yang mengedarkan kotak infak itu dia bukan mengemis. Dia sedang menyelamatkan orang dari bakhil. Ini kotak. Kalau ada yang ngapain kau sebarkan? Aku menyelamatkan kau dari bakhil. Ibu-ibu, bapak-bapak, komunitas muslim Indonesia yang ada di Dubai, kalau datang menyebarkan untuk zakat, infak, sodakoh, jangan merasa sedang mengemis. Kita sedang menyelamatkan kawan dari makan haram. Karena gaji pendapatan mesti keluar 2,5%. Yang sudah nyetorkannya ke Basnas, alhamdulillah. Yang belum setorkan supaya disalurkan kepada 8 asnaf. Nah, jadi cara pikir kita itu yang diluruskan. Jangan malu. Secara fikih, sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Jika dilakukan sebelum tidur, apakah masih disebut tahajud? Kalau tidur dulu, habis isya tidur dia habis isya, habis itu bangun, namanya tahajud. Kalau dia tidak tidur, sholat, namanya qiyamul lail. Niatnya saya sholat sunat qiyamul lail lillahi ta'ala. Jadi jangan nunggu, kau kenapa tak pernah sholat malam? Aku setiap tidur azannya bangunnya jam 8 Pak Ustadz. Jangan gara-gara tidur lalu tidak sholat malam. Jadi kalau tidak tidur ya sholat aja, tetap sholat malam, tapi dia tidak masuk ke dalam. Makanya mana tahajud, wa minal laili fatahajjad, dari malam itu tahajjud artinya lawanlah kantukmu. Kalau tidak ada tidurnya maka tidak tahajud namanya, tapi dia masuk qiyamul lail. Jika dilakukan setelah tidur, apakah boleh melaksanakannya 10 menit sebelum waktu fajar, sebelum azan subuh? Maka dia tetap disebut dengan tahajud. Tapi jangan gara-gara dia yang punya masjid itu disuruhnya muazin tuh, jangan kau azan dulu. Maksudnya di situ waktu. Kalau di Pekanbaru Riau subuhnya jam 4.50. Berarti jam 4.40 dia masih bisa tahajud. Yang pakai usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat. Tambah witir 13, 11 rakaat, 8 rakaat. Apakah ada batasan tahajud? Tak ada batasan tahajud. Jadi orang yang sholat tahajud sebanyak-banyaknya baik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, sholatnya 300 rakaat, 300 rakaat sehari semalam. Dihitung semua masuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, habis itu ditumbuh malam ditambah, berarti lebih daripada 200. Nah, jadi saya selalu meriwayatkan yang banyak-banyak itu supaya kita melihat amal kita itu kecil. Jadi kalau nanti saya ceramah selalu cerita tentang Imam Anu sekian ratus, itu tujuannya untuk mengecilkan ibadah kita, bahwa ibadah kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibadah para ulama. Yang paling bahaya godaan setan itu 2. Sebelum kita beribadah dibilangnya kau jangan beribadah. Setelah kita beribadah dibilangnya kau yang paling banyak ibadah. Jadi jangan sangka setan itu kalau kita udah beribadah selesai. Enggak. Penyakit orang yang sudah beribadah merasa dirinya sudah beribadah. Itu pun bisikan setan. Kapanlah setan itu berhenti mengganggu kita Pak Ustaz? Kalau kita udah mati, baru dia berhenti. Selama hayat di kandung badan, setan terus menggoda. Setan belum pensiun dini sampai sekarang. Bagaimana fatwa mengenai puasa dan sholat di daerah kutub seperti Antartika, di mana siang dan malam bisa berlangsung hampir 6 bulan? Dicari waktu yang terdekat dari kutub itu yang normal. Jadi kalau dia berada di kutub Antartika, dicari waktu negeri yang terdekat dari kutub itu yang normal, dia ikut ke situ. Jadi setiap negeri di Eropa itu ada Islamic Center, ada Islamic Council, ada komunitas muslimnya, ada muftinya. Maka dicari negeri yang terdekat, yang normal, itulah yang diikuti, waktu itulah yang diikuti oleh mereka yang waktunya yang tidak normal itu.
Nah, jadi yang normal yang menjadi standar, bukan yang abnormal. Dua, bagaimana hukum puasa dan sholat di negara seperti Swedia saat musim panas ketika siang harinya bisa mencapai 20 jam? Dicari waktu terdekat dari dia yang normal. Yang normal itu menjadi standar bagi yang waktu yang tidak normal. Dasar hukumnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Analogi. Analogi itu mencari sesuatu yang hukumnya belum ada kepada sesuatu yang hukumnya sudah ada. Contoh, sabu-sabu. Sabu-sabu tak ada hukumnya karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Macam mana cara mengambilnya? Dikiaskan kepada khamar yang sudah ada hukumnya. Innamal khamru. Orang yang berada di waktu yang tidak normal tak ada hukumnya. Lalu kemana dikiaskan? Dikiaskan kepada waktu yang normal yang sudah ada hukumnya, yang dekat dengan dia. Negeri yang terdekat dengan dia, standar itu yang diikutnya. Jadi hukum sholatnya, puasanya mengikut negeri yang terdekat dengan dia yang normal. Tiga, bagaimana cara menetapkan waktu ibadah bagi mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi siang atau malam sama? Jadi tiga pertanyaan ini hakikatnya sama, satu. Tiga model tapi sebetulnya substansinya satu pertanyaan. Hebat-hebat orang Dubai ini, pertanyaannya berkualitas. Beda sama tempat lain. Yang ditanyanya Nabi Adam sama Hawa, siapa pak kuahnya? Kebiasaan harian saya membaca surat Yasin, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Saya membaca wirid, sakran, ratib Al-Attas serta ratib Al-Haddad malam hari. Selain itu saya rutin baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Apa fatwa mengenai membaca surat tersebut selama masa haid tanpa memegang mushaf atau Al-Quran? Karena alhamdulillah saya sudah menghafalnya. Orang yang sedang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan 7, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf. 7 menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang membolehkan, berarti dia tidak ikut mazhab Syafi'i, dia ikut mazhab lain. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf. Tapi ingin juga membaca Quran, bagi yang sudah hafal, maka dia membacanya an zahri qalbin, baca dalam hati. Ini ibu hafal Yasin, hafal Al-Kahfi, maka dia baca dalam hati. Kok nggak bunyi Pak Ustaz? Ya nggak bunyi, dalam hati. Jadi kalau bapak tengok istri bapak diam aja, itu berarti dia sedang baca Quran dalam hati. Nanti bapak tengok istri bapak diam aja, itu dia sedang baca Quran dalam hati. Kalau dia hafal, kalau tak hafal berarti dia mau ke mall. Perempuan yang dalam keadaan berhalangan, sepakat 4 mazhab tidak boleh baca Quran kecuali 2. 1, perempuan yang hafal Quran mengulang dalam hati. Yang kedua, guru mengaji yang membacakan Quran kepada muridnya dibaca potong-potong. Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikum, boleh, karena dia guru Quran yang mengajar kepada murid. Yang ketiga, boleh kalau ayat itu berfungsi sebagai doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Tapi waktu dibaca pas naik kendaraan, maka saat itu berubah fungsinya menjadi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Quran. Tapi waktu dibacanya sebagai doa, saat itu berfungsi bukan sebagai ayat Quran tapi sebagai doa. Tentang zikir, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, ratib Sakran, boleh. Ratib Al-Haddad karena disusun oleh Imam Al-Haddad. Ratib Al-Attas karena disusun oleh Imam Al-Attas. Al-Attas, ratib Al-Attas itu untuk melunakkan hati, melembutkan. Al-Haddad itu untuk menguatkan. Jadi yang mau meminang anak gadis, baca Al-Attas. Ada seorang Habib
dari Palembang. Datang anak muda mau nikah. Kata dia, kasihlah saya amalan, ku kasih kau ijazah membaca Ratib Al-Attas 41 kali. Setelah itu anak muda itu amalkan, datang dia. Orangnya masih hidup. Kata dia, aku nggak kuat membaca 41 kali Pak Ustadz. Terus baru ku baca 17 kali, mau dia nikah. Akhirnya aku nikah. Terus dia datang lapor, saya baru baca 17 kali kok mau dia nikah. Itu karena kau baca 17. Kalau kau baca 41, dia yang datang minta nikah. Ini yang mengamalkan yang belum nikah aja. Yang sudah jangan dibaca lagi. 2. Waktu saya ketemu dengan Kiai Thaifur Mawardi, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Pas mau pulang saya bilang, Kiai kasih saya amalan. Kata dia, saya kasih amalan Ratib Al-Attas dengan Hizbul Bahar. Ratib Al-Attas disusun oleh Imam Al-Attas dari Yaman, Hizbul Bahar disusun oleh Imam Abul Hasan Asy-Syazili dari Maroko, makamnya di Mesir. Nah, ini adalah bacaan-bacaan zikir yang disusun oleh para ulama. Boleh dibaca, hukumnya baik, tak salah. Mereka mengambil zikir itu dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Apakah disunatkan untuk tetap dalam keadaan berwudu? Wudu yang dilaksanakan seorang perempuan dalam keadaan haid baik. Begitu juga dengan orang yang dalam keadaan junub, laki-laki, dia berwudu baik, sunat. Wudu membersihkan muka, mensucikan batin. Muka, tangan, kepala, telinga, kaki bersih, batinnya suci. Dalam Sunan Ibni Majah, orang yang sedang membasuh muka, keluar dosa-dosa biji matanya, dosa mulutnya, dosa tangannya, dosa kepalanya, dosa telinganya, dosa kakinya. Kalau ditunjukkan Allah secara hakikat, nampaknya kotoran itu mengalir ke dalam air wudunya. Kalau dibukakan Allah hijab, nampaknya dosanya itu mengalir ke dalam air wudunya. Kenapa Allah tidak bukakan hijab ke kita? Supaya kita tidak jadi orang tukang ngomong. Seandainya Allah bukakan hijab ke kita, habis itu kita asik ngomong aja. Aku tengok tadi air wuduk kau warnanya ungu. Kulihat tadi air wudukmu warnanya hitam kelam. Kita lebih sibuk memikirkan air wuduk orang daripada dosa kita. Itu kenapa beberapa hijab itu ditutupkan Allah supaya menyayangi kita. Itu kenapa sebagian wali melakukan perbuatan makruh. Kenapa dilakukannya perbuatan makruh? Supaya hijabnya ditutup Allah. Karena kalau dibukakan Allah hijab, akhirnya dia sibuk memikirkan yang gaib-gaib. Seandainya saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding, saya tahu apa yang ada di dalam hati jamaah, akhirnya saya sibuk memikirkan, akhirnya saya tak jadi ceramah. Sengaja ditutupkan Allah hijab itu supaya lebih fokus saya ceramah menyampaikan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kertas ini saya simpan, karena nanti kalau saya tinggalkan nanti dibuka orang tahu ini punya siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dan Allah menjaga kita dalam 5. Yang pertama dalam berjamaah, yang kedua istiqomah, yang ketiga husnul khatimah, yang keempat di alam barzah, yang kelima masuk ke dalam jannah, selamat dari neraka jahanam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Dubes, Bapak Konsul, jaga hati mereka untuk senantiasa istiqamah, amanah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal dan barakah
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma aftah baina qulubina. Ya Allah, bukakan pintu hati kami. Allahumma aftah qulubana, bukakan hati kami. Allahumma aslih dhata bainina, damaikan di antara saudara-saudara kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkanlah segala dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib kami. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Malawayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati la karida walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal umratana wa umratan maqbulah, terimalah amal ibadah umrah yang makbul. Wa tijaratina tijaratan lan tabur, segala usaha-usaha yang diberkahi ya Allah. Wa dzunubana dzunuban maghfura, segala dosa berikanlah ampunan ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Wa amla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhi dengan hikmah dan iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana pagi menjelang siang ini Engkau kumpulkan kami, kumpulkan juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.